Taruh sapu tangan pelan-pelan di belakang anak. Buru-buru kasih tahu dia. Buru-buru kasih tahu dia. Bagus ketangkap. Wei Wei, kemanapun kamu pergi, aku akan mencarimu. Hao-hao, kapan saja aku menantimu. Jangan lupa cari aku ya. Wei Wei, kita berangkat. Hao-hao lelaki sejati, sekali bicara tetap berlaku. Kalau besar datanglah melamar. Wei Wei! Wei Wei! Aku pasti akan menemukanmu. Ini saatnya pertandingan gulat yang dinanti semua orang. Mari kita sambut pemula Baisin dan veteran tinju kami. Pertandingan dimulai. Serbu bersama-sama. Langgar aturan tinju. Datang saja. Wah. Astaga. Pada 5-4. 3-2. Juara tinju Daxia terbaru Zhang Minghao. Akhirnya jadi juara tinju Daxia. Vivi, kamu di mana? Sejak penggusuran, aku pun kehilangan kabar Vivi. Tapi janjiku tetap ada, aku harus menemukannya. Masihkah kau ingat aku? Ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kameranya, biarkan saja. Matilah saja. Cepat pergi. Vivi, aku. Viva, Oli, akhirnya aku ketemu kamu. Lepaskan aku. Aku akhirnya ketemu kamu. Lepaskan aku. Biarkan saja. Dasar bodoh. Tidak mau ribut lagi. Pembersih itu mati. Tak lihat. Pembersih itu mati. Kenapa dengan pembantu? Haruskah direndahkan? Betul. Ku benci pembersih sepertimu. Kau ganggu pertemuanku dengan Direktur Zeng. Takkan pernah terlunasi. Enyah. Jangan ganggu Wewe lagi. Tahu. Grup Zeng batalkan kerjasama denganmu. Berani kau robek kontrakku. Aku akan habisi kau. Apa katamu? Halo Direktur Zeng. Direktur Zeng. Maafkan aku. Aku terlalu bodoh tak mengenalmu. Tangkap dia. Direktur Zeng, ampuni aku. Segera angkat pacarku Chen Jiahao jadi direktur utama grup Zeng. Hari ini hari pengambilan surat nikah kami. Sudah saatnya dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku Wei dulu itu. Surat pernikahan. Oh ya, sayang. Kita sudah sama menikah. Kenapa masih pikirkan petugas kebersihan itu? Aku harus ambil semua yang tersisa darinya. Habis tersedot. Haha. Wewe, kapan kau datang? Aku tunggu setengah hari di kantor catatan sipil. Ada kabar baik buat kamu hari ini. Grup Geng
diangkat jadi direktur utama dan akan ada acara besar. Acara mana? Kamu harus kasih hadiah. 66.000 sisa uangku akan aku kirimkan. Oke, ini hadiah sukarela ya. Suamiku, tunggu sebentar ya. Aku ganti baju dulu terus langsung datang. Jangan lupa bawa sapu tangan dari aku. Waktu itu, sapu tangan ini dari Hau-Hau dulu. Nanti di pelantikan aku mau ketemu dia dan bikin dia terkejut. Sampai jumpa. Dadah. Uang 66.000 itu buat buka toko, Bung. Sayang hebat. Sekarang, aku juga ada kejutan buat kamu. Jiahao. Jiahao. Kamu ambil surat nikah. Iya benar, Wiki. Lihat sendiri. Yang nikah sama aku hari ini bukan kamu, tapi Lel. Uang 66.000 yang kamu kirim anggap saja hadiah pernikahan. Kenapa lakukan ini padaku? Dengar ini, Zheng Wei. Saya sudah diangkat jadi direktur utama grup Zhengxi. Keluarga terkaya di sini. Ayah. Kamu cuma tukang bersih-bersih, tak layak satu level dengan saya. Tepat sekali. Masa depan anak kami harus sungguh cerah. Kamu pikir kamu siapa? Bermimpi naik kelas. Berdue, jangan ganggu. Beruntung ada Lele yang selalu dukung saya. Semua itu karena dia. Sayalah yang merawatmu, cuci pakaianmu, masak untukmu. Saya yang tanda tangan surat penunjukan itu. Ini balasmu. Seperti pembantu biasa saja. Kamu dilahirkan jadi pemulung. Tak akan ada lelaki yang mau sama kamu. Jangan ganggu kami lagi. Bau menusuk. Kami sebentar lagi menikah. Jangan bawa sialmu. Ketemu Weiwei. Ketemu akhirnya. Pada. Dia di sini, kenapa tak dinikahi saja? Nikahilah cepat. Uang dari sampahnya lebih dari cukup untuk biayai kamu. Menikahi orang gila saja masih lebih baik daripadamu. Kalau dia sekarang berlutut melamar, lamaran diterima. Weiwei, menikahlah denganku. Lihat belum? Hah? Dia saja yang gila sudah berlutut melamar kamu. Nikahlah cepat, Weiwei. Bisa bertemu pasangan semulus ini lagi. Belum tentu kembali. Memang begitu. Burung satu bulu terbang bersama. Dia sudah sampai di depanmu. Rebut kesempatan ini yang berharga. Uangnya sudah di situ. Pergi sekarang. Dia bahkan tahu nama panggilanku. Weiwei. Inilah takdirnya. Wah, memang sulit diatur Siha. Udah lihat kan? Aku rela menikahi orang gila. Lamaranmu kutolak. Aku justru buat. Jadi pria paling bergengsi di Daxia. Kamu tak layak sentuh sepatunya. Kotor sih iya. Alis sama matanya lumayan rupawan. Bersihin diri dulu. Bisa dilihat saja. Mandi dulu sana. Wah, luar biasa. Ternyata tak terduga. Ternyata tampan sekali. Siapa nama panggilanmu? Rumahmu di mana? Apakah kamu punya pekerjaan? Sudahlah, tidak penting juga. Lebih baik dilupakan. Mungkin positif juga. Setelah dewasa, Hau-Hau berubah. Berubah total. Hau-Hau. Hau-Hau di sini. Aku Hau-Hau di sini. Jangan bicara tentang dia lagi. Aku ajak kamu ke pelantikan Chen Jiahao. Biar dia tahu. Apa yang hilang darinya? Apa yang kamu lepas? Kamu sendiri yang kehilangan. Oh, Hau-Hau mencium Weiwei. Hau-Hau cium Weiwei. Hau-Hau cium Weiwei lagi. Wuhaha. biarkan saja. Tidak perlu ribut dengan bodoh. Ini istri saya. Senang kalian datang. Mari nikmati bersama. Jangan pulang sebelum mabuk. Ini bukan orang yang kita tabrak tadi. Untung tak tewas tertabrak. Pasti linglung karena tadi. Cepat usir mereka, khawatir dia sadar dan lapor polisi. Aku pasti kalah.
Zheng Wei, kamu kira cuma ganti baju pesta bisa jadi cantik jelita? Acara begini, petugas kebersihan sepertimu. Atau apa? Pasti mau mengacaukan acara. Dengar baik-baik, kami sudah nikah. Apapun trikmu, dia tidak akan balik lagi sama kamu, wanita tua dan buruk rupa. Betul. Bawa si tolol pergi. Pergi jauh dari sini. Masih diam saja. Segera Enya bernapas di tempat yang sama denganmu saja rasanya kotor. Jika aku pergi, upacara ini batal. Hai, kamu ini malah makin kurang ajar. Kalau terus begini, jangan marahi aku. Wei Wei. Lihat sendiri. Ini barang apa? Apa maumu? Kamu sudah tidak layak pakai sapu tanganku. Serahkan kembali. Lempar. Lempar sapu tangan. Lempar sapu tangan. Wei Wei. Soal masa kecil dulu-dulu. Astaga. Sudah. Aku lupa semua. Tak menyangka kau jadi begini. Chen Jiahao. Sejak saat ini, aku sudah lupakan semuanya. Aku takkan maafkanmu. Baiklah, aku akan jujur saja. Orang yang bermain sapu tangan denganmu dulu. Itu bukan aku. Ternyata salah orang. Lalu siapa Hao Hao yang asli? Kalau punya otak, minggirlah. Setelah aku jadi dirut nanti, kau tetap harus jadi anjing penjilatku. Setuju ya? Ini sapu tanganku. Tolol dan petugas kebersihan. Hai kalian berdua, berdiri di situ. Itu hinaan besar untuk grup kita. Saudara-saudara, bagaimana kalau kita bikin dia tak bisa tinggal di Daxia? Grup Heng Shengku tak akan akur dengan Zheng Wei. Kamu tuh. Tidak satupun barang boleh dijual padanya. Saya akan hubungi Harer. Tidak ada yang boleh terima Zheng Wei beserta keluarga 3 generasi. Kami dari grup Oasis. Zheng Wei takkan punya tempat berlindung. Properti kami tak boleh dijual padanya. Lihat, ini balasan kalau kamu tak mau minggir sendiri. Sekarang kan, kini bagai tikus buruan, nanti hanya layak di got. Hei penjaga. Oh, usir dua peminta-minta hina itu. Segera usir mereka dari aula. Pastikan mereka tak bisa masuk lagi lewat celah apapun. Jangan ganggu Vivi, akan kulindungi. Tak nyana di detik begini. Si tolol ini nekat melindungi. Hei, bodoh, lihat. Apa ini? Bukan cincin nikah yang kamu janjikan pada Vivi kesayanganmu. Hahaha, oh ayolah. Mundur dan ambil pakai mulut sana. Ini cincin lamaranku buat Vivi. Ini harus tetap ada. Jangan ambil, itu hanya kaleng bekas. Dia cuma menertawakan. Tidak. Mau? Berlutut dulu, baru kuberikan. Perhatikan. Oh. Hah? Oh. Wei Wei, kamu nikahi pria begini. Tak heran kau disebut setia. Miskin dan tolol. Benar-benar jodoh kalian ini. Cepat lihat semua orang. Benar-benar tolol, anggap besi karatan kayak harta karun. Tidak heran kamu dipilih. Pentingkan saja. Menurutku, ada yang dilahirkan dalam kesusahan. Penuh rahasia. Memang aneh-aneh ini malah cocok berpasangan. Lepaskan dia! Chen Jiahao, aku sudah bilang berhenti mengganggu yang lemah. Itu pengecut. Berani hadapi aku. Wei Wei, kamu sudah lupa dirimu sendiri? Kamu hanyalah seorang pembantu rendahan. Siapa kamu untuk bicara padaku? Ngebentak calon direktur utama Zheng Group. Akulah presiden sekaligus direktur utama grup Zheng. Kamu sendiri tahu nilaimu, tanpaku kamu nggak bakal kerja di sini. Wei Wei, kerja jadi petugas kebersihan sampai stres ya? Daripada bermimpi kosong, lebih baik kumpulkan uang recehanmu itu. Apalagi kamu masih harus bawa dia. Dasar bodoh, kau pikir hidup ini gampang? Benar. Hanya karena satu nama keluarga bukan jaminan. Lelucon besar sekali. Kalau begitu, semua uang jadi milikku. Alah. Tuan Zheng itu pejabat tinggi. Dan kau sendiri itu siapa? Apa kau kira cuma omonganmu bisa buatmu selamat? Kalian terlalu jauh. Kalian semua akan menyesal. Mau terbang. Cincin kekasihku. Ashley.
Ada apa menatap? Kau benar-benar buat aku malu hari ini. Hari ini aku pasti ajarin kau siapkan tanganmu. Wanita jahat dan busuk hati. Kau juga ikut mati juga. Enya. Pergue. Taruh perlahan di belakangnya. Juara tinju baru dari Dacia. Itu dia, Xiang Minghao. Wei Wei, nikahilah aku. Pada. Aku kena kecelakaan mobil, jadi orang bodoh yang dihina. Tak menyangka, aku malah dapat peluang menikahi Weiweiku. Akulah Hao Hao yang selama ini dicarinya. Lihat matanya si bodoh. Jangan-jangan dia ingat aku menabraknya. Kalian berdua, segera singkirkan dia. Dan wanita ini juga keluar. Ada apa dengan dia ini? Aura lemah berubah jadi menyeramkan. Apa yang kalian lihat? Serang sekarang. Wah, dapat harta karun. Suami, kenapa dia sekuat begini? Ini bisa terjadi. Si bodoh ini kenapa begitu kuat? Tuhan, gerakannya mirip sekali dengan juara tinju negara kita. Bukan cuma mirip, tapi nyaris identik. Kalau benar dia Grancia Boxing King yang berani ganggu akan bernasib buruk. Orang tolol. Benar juara. Mustahil. Kalau jadi juara tinju, mustahil. Kalahkan para satpam. Itu bukan prestasi besar. Itu juara tinju. Puff, mana mungkin? Tidak masuk akal. Bagaimana Raja Tinju Sia kita bisa bersama seorang petugas kebersihan? Kayaknya dia bukan Raja Tinju. Dia malah langsung duduk santai. Cuma karena Nona Chen kasih sopan sedikit, kalau aku udah kuhantam ratusan kali. Bersiaplah. Jangan bawal begitu. Menghinakan tempat duduk Pak Zeng, kursi ini emang buatku. Larangan duduk apa? Aku udah kirim pesan ke asisten Pak Zeng, Masong. Dikabarkan akan datang tiba. Begitu Masong datang, aku buktikan hari ini. Kamu akan menyesal. Lihat sendiri. Siapa yang malu-malu? Berhenti membantah. Cepat berlutut sekarang juga dan minta maaf. Jika kau tulus menyesal, kalau aku puas, mungkin aku kasih nyawamu. Apa kamu tuli atau bagaimana? Masih sombong. Tadi Presiden Chen sudah bilang kalau kamu berlutut dan minta maaf. Hidupmu aman jika patuh. Ganggu pelantikan Presiden Chen, bersiaplah menanggung risikonya. Zeng Wei, kamu dengar? Siapa hari ini yang bakal bela kamu? Cepatlah berlutut. Asisten Song hadir. Halo Presiden Zeng. Aku umumkan. Siapa yang tadi pegang sapu tangan? Dialah Direktur Utama Grup Zeng. Sapu tangan ini jabatan Direktur Utama. Jabatan Direktur Utama Zeng Group itu. Dengan reputasi penipumu. Sekadar sapu tangan rusak, kau anggap harta karun? Harganya cuma beberapa ribu saja. Itu memang cocok dengan identitas gelandangan. Ini adalah lambang Direktur Zeng, Asisten Song. Mungkin Anda salah panggil. Wanita itu hanyalah imitasi semata. Dia sedang berpura-pura jadi Pak Zeng. Jangan bantu penipu. Benar, Asisten Song, Anda kami panggil ke sini. Anda paling tahu seperti apa Direktur Zeng. Kenapa kamu malah membela penipu ini yang memintamu datang? Kian, kamu kira pengaruhmu sebesar itu? Dengar baik. Asisten Song adalah orangku, pasti memihakku. Zeng Wei, perempuan tanpa harga diri. Berani saja berpura-pura di depanku, aku tendang sampai kembali ke rahim ibumu. Sini, bawa pergi si pemalsu ini. Dia merusak moodku sepanjang hari. Wanita arogan, Pak Zeng bukan orang biasa. Jangan kira aku ini asistennya Song Song yang bisa kamu perintah seenaknya. Ada kesalahpahamannya.
Orang yang harus kau marahi itu Zheng Wei. Kenapa kamu salahkan lelek warga kami? Diam! Belum sempat aku cari, kamu duluan cari gara-gara. Ya ampun, sama saja. Benar-benar cocok, tidak mengerti arti penting. Dia yang kalian tuduh penipu justru Presiden Zheng asli. Dua tamparan ini, karena kalian kurang ajar padanya. Dia kan cuma petugas kebersihan. Masih nempel ke keluarga kami. Mana mungkin dia Presiden Zheng? Otak asisten Song pasti rusak. Pasti kena tipu cantik Zheng Wei. Ikuti semua katanya, meski hanya petugas kebersihan. Asisten Song katamu, orang yang kamu panggil sendiri, kenapa malah membela perempuan itu? Benar, asisten Song. Tapi Zheng Wei ini pasti bukan Presiden Zheng. Lalu mengapa dia malah membela Zheng Wei? Wanita miskin tak berdaya, mungkin mereka punya hubungan. Ada hubungan terlarangkah? Kamu benar, itu membuatku sadar. Song Dong itu terkenal sebagai playboy. Bisa cari di internet. Jika dia tetap bela Zheng Wei, aku akan buat dia malu. Aku coba goda dia. Asisten Song, lihat penampilan Zheng Wei. Kamu sudah dibutakan oleh dia ya? Dengarkan aku baik-baik. Perempuan itu miskin dan pembohong. Penuh dusta omongannya. Dulunya pembantu, mana mungkin jadi direktur Zheng. Aku jadi pembantu untuk sembunyikan identitas. Aku sudah ungkap siapa aku. Tapi kalian tak percaya. Jika bukan Direktur Zheng, kenapa hormat jika aku bukan apa-apa? Identitas Wei Wei terbukti. Kenapa masih ribut saja di sini? Sungguh, cari malu sendiri. Berani lancang ke Direktur Zheng? Serius? Kamu ingin hancurkan Tian Group sendiri? Song Dong, 54 tahun. Istrinya muda, awal 20-an. Nikahi istri muda, seperti skandal. Oh, asisten Song suka hubungan tak pantas. Ayayayaya. Mantan pacarku cocok dengan selera kamu. Tapi, kalian berselingkuh. Kalau begitu, banyak pihak akan sulit percaya. Tidak menyangka asisten Song tipe seperti ini, tertarik hanya pada parasnya. Kalian bersekongkol menipu kami, Zheng Wei, kamu benar-benar menjual diri demi jabatan. Valian, hati kalian busuk, lihat apa saja jadi kotor. Aku dan Direktur Zheng tidak seperti tuduhan kalian. Jika benar kata asisten Song bahwa kalian tidak punya hubungan, maka lalu ini apa artinya? Asisten Song, coba lihat sendiri. Di dalam foto ini, itu benar kamu kan? Dengan ayahmu, Dir. Nin, foto ini kayaknya bilang kamu selingkuh saat istri pertamamu sedang hamil. Pasti kalian mulai saling kenal saat itu juga ya? Saat itu, aku pernah dengan Wei Wei. Masih dengannya juga. Kamu sudah tua dan menikah, malah selingkuh. Sayang sekali kau pura-pura suci. Tidak satu kata pun dari ucapanmu yang aku percaya. Kamu cuma suka yang muda dan cantik. Aku mengerti. Semoga pelantikanku hari ini lancar. Asisten Song mau wanita. Cukup minta padaku. Selama kamu bisa bedakan untung dan rugi sekarang, aku bisa anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Simpan. Simpan dalam hati. Chen Jiahao, kamu benar-benar bisa berkata apa saja. Aku dan asisten Song hanya kolega dan teman, bukan seperti yang kalian kira. Uang sedikit, kamu langsung lakukan apapun. Dulu aku ajak kamu makan sushi murah di mall, senyummu tak henti. Kini pura-pura suci di depanku. Berhentilah. Cuma sekali makan sushi murah saja. Asisten Song sudah mentraktirmu berapa kali? Pikirkan baik-baik apa yang kalian bicarakan. Lihat diri kalian dulu sebelum menyalahkan orang lain. Apa hakmu mencemarkan Wei Wei? Hubunganku dengan Bos Zheng. Begini adanya, aku kenal dia sejak dulu. Soal katamu, kami sering bertemu. Itu hanya soal urusan pekerjaan. Tanpa aku. Dengan apa kamu bisa masuk grup Zheng? Ambil sepatuku saja tak layak, apalagi pakai namamu. Jangan sok besar di hadapanku. Bisa asisten Song selingkuh saat mantannya hamil. Aku penasaran. Apa pola pikir mereka begitu? Begini, saat dia susah payah mengandung, kamu malah enak-enakan di luar. Saat kamu sama dia, apakah kamu masih ingat waktu kamu salah dulu? Saat mantanku hamil, aku sudah cerai dengannya. Bukan aku yang punya anak itu. Semua bukti yang kamu sebut itu hanya fitnah. Aku dan istri menikah karena cocok soal prinsip hidup. Berzina saat nikah, serong dengan wanita.
Malah dibela-belain cewek itu sebagai bos besar. Ini cuma merusak citramu dan grup Zeng juga. Kami bisa saudara, bisa sahabat. Tapi bukan seperti yang kamu maksud. Foto itu bisa kujelaskan. Emang dia panggil aku bahas posisi direktur untuk pacarnya. Betul. Lagi bahas surat penunjukan. Kamu pikir dengan ilmu secuil, kamu bisa jadi direktur karena aku kasih Hancia kesempatan bagus. Angkat dia tinggi. Soalnya aku putri saudagar. Lo yang sok jadi bos besar itu. Pulanglah istirahat, pekerjaan melelahkan. Gini aja udah lemas, mau kerja apaan? Putri Tunggal, Putri Raja, keluarga Kian, mana terkenal siapa-siapa di sini. Lebih bagus darimu, si tolol itu. Aduh, surat penunjukan ini keluar mendadak. Tapi nggak kaget juga. Orang seperti gue penuh potensi. Langsung dilihat Pak Zeng. Cuma bukti kalau Pak Zeng juga punya mata tajam menilai orang. Tukang kebersihan mikirin hidup gue. Bisa nggak lo serius dikit? Jangan banyak omong lagi deh. Gue baru aja kerja sama adik Pak Zeng, Zeng Yusuan. Cepat panggil dia, kopot pemalsu, selesai. Emang bener anak kita lele. Cakep plus banyak kenalan. Beda sama yang niatnya nyelonong jadi orang lain. Ya jelas beda banget. Ingat nggak, dulu Zeng bilang kakak cewek itu kayak mama. Semua pasti tahu hubungan mereka deket banget. Oh iya, hari ini juga dia pulang. Gue langsung telepon aja. Katanya sih, kabarnya. Hubungan kakak beradik Zeng memang harmonis. Bagaimana kalau dia hadir sendiri? Soal petugas kebersihan itu, pasti sulit bela diri. Apalagi di hari besar, Zeng Junior sering ucap syukur punya kakak sepertinya. Kita tinggal nonton saja deh, nanti lihat saja hasilnya. Akan segera kena sial besar. Halo, Mas Zeng. Ini saya. Maaf mengganggumu mendadak. Begini ceritanya. Hari ini ada acara pelantikan keluarga kami, tapi ada wanita aneh. Pura-pura jadi ibu Zeng. Omong besar. Oh, siapa berani pura-pura jadi kakakku di tempat umum? Aku baru tiba hari ini, sekarang ke sini. Dia harus hidup sampai aku datang. Dia harus hidup sampai aku datang. Oke, kami menanti putusanmu. Baiklah, kami tak ganggu. Silakan pergi. Wah, udah sampai titik ini obrolannya. Wei. Hari ini kamu takkan bisa pergi. Lebih baik kamu langsung saja berlutut dan memohon. Aku tunjukkan alasannya. Aku tak punya alasan pergi. Dia saudaraku. Kami sudah sangat lama tidak ketemu. Kebetulan, pulang hari ini, saat terbaik untuk bertemu. Konon Zeng Shao datang 5 menit lagi. Lihat betapa sombongmu. Nanti begitu Zeng Shao datang, kau akan merasakan siksaan dunia. Sudah sampai titik ini, masih saja sombong. Dulunya aku nggak sadar kalau kamu segitu tebalnya. Tiap hari terkena panas dan angin pasti tebal. Mari kita tunggu Zeng Shao. Biar kami lepas tebal sikapmu. Zeng Yusuan bukan orang biasa. Vivan tak mampu lawan dia. Pikirkan jalan keluar dulu. Selamatkan dia. Wei, kita mundur dulu. Jangan khawatir. Aku bisa bawa kamu keluar dengan selamat. 8 sekaligus kuhadapi. Urusan kecil begini aku atasi. Tenang saja, kita tetap di sini menunggu Yusuan. Nanti lihat saja siapa tersingkir. Begitu kata Wei, apapun terjadi, aku akan selalu lindungi dia. Wah, kalian berpegangan tangan. Ternyata kalian benar-benar pasangan yang kompak. Kenapa? Sampai mati pun bersama. Wei, tenang saja. Aku akan tetap di sampingmu. Aku akan selalu lindungi kamu. Tak seorang pun bisa ganggu. Seperti masa kecilmu. Percayalah, selama kamu bersamaku, semua masalah akan selesai sendiri. Hanya bodoh sombong yang tak tahu diri. Membela pembantu yang layaniku sehari-hari. Dengarkan baik-baik si tolol. Dia cuma kain kotor, bahkan untuk jadi tisu toilet pun aku ogah. Dulu aku kira kamu hau-hau, makanya baik padamu. Tak menyangka sampai begini. Kamu malah balik menggigit seperti anjing Inggris. Anjing Inggris. Kau wanita ceroboh yang tak tahu diri. Kamu sedang bicara dengan direktur grup Zeng. Benar kata Wei, Chen Jiahou,
Kamu memang imut-imut. Berani sentuh sedikit rambut Wei Wei, akan kau sesali. Apa katamu tadi, si tolol? Berani ulangi. Jika kau selamat hari ini, bukan Chen namaku. Jiahou, jangan biarkan mereka membuatmu marah. Begini saja. Ayo main-main lucu, kan kamu manis dan lucu. Bagaimana kalau kamu buka baju di depan semua orang lalu minta maaf sambil berlutut? Ide yang bagus. Tambahkan berlutut. Tampar dirimu sendiri. Sampai aku merasa puas. Iya, ide pasangan Chen paling oke. Lepas saja. Aku wakil utama grup Oasis menyuruhmu lepas baju. Cukup atau tidak? Grup Oasis. Apu, kamu itu siapa sih? Sok besar banget. Di mana grup Heng Sheng punya papa cukup nggak? Buka baju, berlutut, dan tampar diri sendiri. Itu loh perusahaan yang omsetnya nggak masuk 10 besar Daxia tahun ini. Lucu sekali. Nggak cukup. Aku presidir grup Li. Hampir semua orang di Daxia butuh dukungan grup kami. Satu kata dariku saja cukup. Kamu bakal nganggur seumur hidup. Cukup nggak? Bro, siapa yang mau kerja sama kamu sih? Kami dari grup Zeng nggak perlu bergantung sama grup kalian. Masih kurang. Sepertinya kamu udah lupa. Dulu di kontrakan, katanya akan kerja keras untukku. Kalau masih tak minggir, bawa gajimu yang pas-pasan terus pergi ke neraka saja. Jiahou, tenang dulu. Tuan Muda Zeng datang 1 menit lagi. Tinggal sedetik lagi. Setelah Tuan Muda Zeng datang, lihat siapa yang tertawa. Wei, kalau kamu nggak bikin onar hari ini, kamu bisa tetap tinggal di rumah kami. Di pekarangan rumah kami. Jadi anjing jaga rumah. Ternyata, baru percaya kalau sudah lihat sendiri. Yusuan juga segera datang, kan? Kita lihat saja nanti dia pilih siapa. Membela orang luar sepertimu. Ayo lihat siapa berani pura-pura jadi kakakku. Bawalah kepalamu sendiri. Wah, Tuan Muda Zeng. Sudah susah payah datang seketika pulang. Soal pekerjaan kita ke depan harus tetap saling bantu. Maaf banget Tuan Muda Zeng. Suruh datang cuma gara-gara urusan cewek ini. Itu dia Yusuan. Lama tak jumpa. Apa kabar selama setahun di Maladewa? Tidak sempat kabari kakak lewat telepon. Jangan-jangan wanita ini ingin cari perhatian Tuan Muda Zeng pura-pura kenal dekat. Nanti juga kena batunya. Wei, lebih baik aku antar kamu keluar dari sini dulu. Mau pergi dari mana? Dia itu saudara kecilku. Yang harus malu itu mereka. Oh, Kakak tersayangku, aku pulang. Kamu pasti senang ya? Mana mungkin, sudah pulang, tinggal hidup tenang di sini saja. Butuh apapun, bilang sama kakak akan dibelikan. Tapi sekarang, kakak butuh bantuannya. Kakak mau aku bantu tunjukkan siapa dirimu. Ini gara-gara aku terlalu rendah hati. Warisan Presiden Zeng, tapi sejak dulu jarang tampil di muka umum. Sampai banyak orang tidak tahu siapa aku. Untung kamu datang hari ini, biar mereka tahu aku benar-benar kakakmu. Hah? Yusuan, kamu kenapa? Kenapa cekik aku tiba-tiba? Lepaskan! Kamu pikir kita benar-benar akrab? Aku bisa jujur padamu. Sejak kecil, aku benci kamu. Lepaskan aku, Yusuan. Lepaskan. Sejak dulu kamu selalu dapat perhatian mama dan semua orang begitu saja tanpa pengecualian. Sementara aku harus mengikutimu meskipun berusaha keras. Mereka bahkan tak sudi melirikku. Kau tahu sebenarnya kenapa? Berhenti bersikap kekanakan dan lepaskan aku. Dari kecil kamu cukup hadir atau berdiri saja sudah menarik perhatian semua orang. Selalu dipuji semua orang. Sementara usahaku tak pernah cukup. Mama bahkan tak pernah lihat aku. Itu tidak benar sama sekali. Pemikiranmu terlalu ekstrem. Meskipun demikian. Tapi kamu tak boleh begini. Aku kan kakakmu. Aku kira kamu sudah pahami ini. Kamu pasti sadar hubungan kita tidak seindah yang kau kira. Iya. Apa yang kamu lakukan? Mama tidak akan memaafkanmu. Tidak akan ada apa-apa. Mulai hari ini, hanya akulah pewaris tunggal grup Zeng. Kau mau apa? Untuk apa? Kau belum tahu. Akan kubunuh kamu. Bicaramu omong kosong. Sekalipun benci, kamu tak boleh bunuh aku. Kenapa ya? Sering kupikirkan. Kenapa justru kamu yang jadi pewaris grup Zeng, bukan aku? Kamu sendiri nggak sadar diri ya? Kamu nggak cocok lola perusahaan, suka menyalahkan orang lain.
Kamu tak akan pernah jadi presiden grup Zeng. Diem, wanita menyebalkan. Pergi sana, cari hau-hau kamu. Jadi ibu rumah tangga biasa yang cuma sibuk urus suami dan anak. Malah rebutan grup Zeng sama aku di sini. Kalau kamu nurutin omonganku, mungkin kita masih bisa akur sebagai kakak dan adik. Kakakku tersayang. Kalau begitu, mati saja kamu. Kenapa Tuan Zeng tega pegang leher petugas kebersihan itu? Tak tahu, kita tunggu saja. Siapa wanita ini? Berani pura-pura jadi kakakku di resepsi Zeng. Kira-kira aku nggak kenal kamu lagi ya? Berani saja kamu pura-pura jadi dia. Yusuan, hentikan semua ini. Aku ini Presiden Direktur Grup Zeng. Asisten Song bisa bersaksi. Ternyata benar penjaga kebersihan ini pemalsu. Terbongkar oleh Tuan Zeng. Asisten Song. Siapa tahu kamu bekerja sama dengannya. Orang itu sudah dibawa pergi oleh anak buahku, sekarang kau sendirian. Wei Wei, tenang saja. Aku di sini, semua baik. Biarkan aku bicara dengannya. Dia tidak mungkin membunuh. Kamu memang keras kepala sekali, Zeng Wei. Sekarang juga. Tuan Zeng sudah tuduh kamu masih berani sombong di sini. Iya, Ina. Wanita ini susah diatur. Orang harus tahu waktu mundur. Awalnya memang salahmu. Petugas kebersihan bau menyengat. Berani pura-pura bos Zeng. Masih keras kepala meski sudah kalah. Direktur Zeng dan Tuan Zeng saling kenal dekat. Itu adalah hal yang diketahui oleh seluruh rakyat Daxia. Harusnya cari informasi dulu kalau mau berpura-pura. Jangan pikir kami semua bodoh. Aku ulangi lagi. Yang berbohong itu Zeng Yusuan. Aku Presiden Grup Zeng. Aku berbohong. Jangan kira kamu siapa-siapa berani bicara padaku seperti ini. Jika memang benar-benar kakakku, kenapa aku bisa tega perlakukanmu begitu? Dia wanita tak tahu batasan. Percayalah Tuan Zeng, kami akan selalu mendukungmu. Mohon bicara baik-baik pada Presiden Zeng. Bicara baik sedikit. Oh, aku direktur utama pilihan Presiden Zeng. Benar sekali. Kamu merekrut orang begini. Mata kamu buta. Tenang, aku akan lakukan. Terima kasih Tuan Zeng. Kami berdua akan sepenuh hati mengabdi pada grup Zengshi. Zheng Wei, lihat saja kekasihmu bersekongkol dengan wanitanya untuk menghinamu, lalu mati dalam kehinaan. Setiap membayangkan kamu akan segera lenyap dari dunia ini. Aku menantikannya. Yusuan, ibu kirimkanmu ke Maladewa supaya kamu menjauh dari urusan perusahaan. Belum pahamkah kamu? Mengirimku ke Maladewa. Di mana posisimu saat ibu ingin mengirimku ke Maladewa dulu? Bukan saudara kandungku kah kamu? Kenapa tidak membelaku? Ibu larang ikut campur bisnis perusahaan, memberimu kebebasan penuh serta dukungan finansial tanpa batas. Ia ingin kau lihat dunia luar, menjadi manusia jujur dan berintegritas. Berkata begitu dengan sikap sok benar. Ternyata dulu, akulah yang menderita di sana, bukan kau. Berhenti, Yusuan. Masih ada waktu untuk berubah. Aku tak salahkanmu. Sudah terlambat. Grup Zeng kini di tanganku. Aku akan kembangkan. Kau tak hargai apa yang ada dan selalu bantah ucapanku. Ikut kamu. Kenapa saya harus hormat kamu? Kamu itu penipu. Aku pasti baik pada saudara kandungku sendiri. Zeng Wei, aku tak mengerti kamu. Kamu masih berani sombong bilang kamu direktur Zeng? Lihat-lihat dong, kamu bikin tuan muda Zeng kesal banget. Benar. Biar aku bantu kamu minta maaf ke Tuan Muda dan Direktur Zeng. Aku ini Direktur Zeng. Mau minta maaf apa pada diri sendiri? Diam! Tukang kebersihan murahan. Berani sekali lagi jadi kakakku. Lihat-lihat dong. Kamu bikin Tuan Muda Zeng kesal banget. Berlutut minta maaf di depan Tuan Muda Zeng. Kalau bilang kamu bukan Direktur Zeng, mungkin Tuan Muda akan maafkan kamu. Mikir sendiri, apakah logis begini? Wah, ide bagus sekali. Sepertinya wanita ini. Malah yang kucari. Apalagi banyak orang kaya di sini. Siapa tahu kamu cuma pengen perhatian. Bagus, goda hingga dibiayai. Perkataanmu logis. Menurutku memang begitu, jadi. Ya sudah buka satu-satu. Buka satu-satu. Lihat, inilah harapan bersama. Tepat seperti dugaanku, tanpa keluarga kami, kamu tak bisa bertahan hidup. Harus malu-maluin diri di acara begini. Wanita yang nekat mendekati kekasih orang, kamu pikir semua orang sepertimu. Wanita yang nekat mendekati kekasih orang, kamu... Zeng Wei, aku hanya iseng-iseng denganmu karena kamu lumayan cantik.
Pikirkan dengan otakmu sendiri sedikit. Siapa mau nikah sama tukang kebersihan? Bagaimana kalau menyebar? Orang pasti tertawa lepas. Chen Jiahao, rumahmu tak ada cermin, kamu tak bisa lihat dirimu sendiri. Muka kamu kayak kodok, aku dekati Jiahao itu karena kemampuanku. Lihat dirimu dulu. Bau melarat. Jelek dan miskin, makanya susah pegang pria. Zheng Yuchuan, perusahaan Zheng kini di tanganku. Takkan pernah merebutnya. Kamu masih ingin hidup atau tidak? Caramu bicara ke Tuan Zeng? Tak layak bahkan sentuh ujung sepatunya. Cepat berlutut dan perminta maaf ke Tuan Zeng. Kayaknya cuma berlutut aja belum cukup. Kamu harus tampar dirimu sendiri. Kamu harus jilat sepatu Tuan Zeng, jilat jari kaki juga bisa. Sayang, jilat pantat Junior Zeng hingga bersih. Sayang, jilat pantat Junior Zeng hingga bersih. Diam saja, Junior Zeng mungkin biarkanmu pergi. Ya, ide bagus. Cepat tunjukkan biar kami puas menonton. Aku ingin lihat dia merayumu seperti anjing. Berani saja kau sentuh dia. Kamu pantas bicara di sini. Hari ini aku akan menghancurkan Zheng Wei, wanita brengsek yang tak tahu mati. Aku rasa, dengan kuasa Zheng, tuan terkaya dari Dacia, tak ada yang bisa melawanku, Junior Zheng. Buang waktu saja bicara sama petugas ini. Cepat bunuh dia, kami siap jadi saksi untukmu. Dia menyerang duluan, kamu cuma bertahan. Pantas dibunuh. Dia penipu murahan. Aku akan membuatnya menanggung akibatnya. Adikku yang manis, apa enaknya jadi buruan semua orang? Matilah dengan tenang. Kamu lagi apa? Kenapa? Kau kira aku akan bunuh dia sendiri? Melihatnya saja sudah bikin jijik. Cepat keluar, kenapa kalian masih diam saja? Wah, sangat ramai. Mari kulihat siapa yang ada di sana. Penting sekali hingga Tuan Zeng undang kita bertiga. Hampir lupa perkenalkan diri. Nama saya Feng Qingsui. Feng Qingsui, putri sulung keluarga Beiyu, pembunuh nomor 3 terbaik di dunia. Pasangan hitam putih itu. Bukan aku, Anye. Anye, putra sulung Yulin. Pembunuh peringkat 4 dunia. Teman-teman, berhenti menebak. Aku hanya menemani dia saja. Saya, Bailey. Bailey, putra kedua dari Pulau Liu Guang, pembunuh top dunia peringkat 5. Tuan Zheng memanggil mereka bertiga. Sungguh tak terbayangkan. Tuan Zheng, kau panggil kami hanya untuk membunuh wanita ini? Sungguh menggosankan. Wanita begini, cantik luar biasa. Lebih putih dari kulitku. Kalau bisa dibuat lentera dari kulitnya. Cantik sekali. Xiao Shui, idemu brilian. Aku makin takjub sama kamu. Jangan banyak omong lagi. Harus mulai suatu saat, baiklah aku mulai sekarang. Hai gadis cantik. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Orang yang tak boleh kau ganggu. Siapa berani menyerangku? Putuskan sendiri. Mau sentuh Wei Wei, minta izin dulu belum? Tanpa izinku. Tak seorang pun berani ganggu Wei Wei. Tolong tinggalkan aku, cepat kabur. Wei Wei, tenanglah, aku di sini. Aku pasti bawa kamu keluar dari sini dengan aman. Anak kecil durhaka. Tadi aku lengah jadi kena jebakanmu. Jadi kamu suka melindungi wanita cantik. Mati duluan sebelum dia. Aku akan kirimmu duluan sebagai pembuka jalannya. Bailey, habisi mereka berdua. Bayaran 2 kali, Tuan Muda Zeng. Tenang saja. Pasti kubunuh mereka berdua. Serahkan padamu. Anak kecil menyebalkan. Ini dia. Kenapa? Mustahil kamu mengalahkan saya, murid dari Wang Zikong. Saya murid Wang Zikong, hahaha. Wang Zikong itu siapa? Bahkan Wang Zikong pun saya tak takuti. Lagi pula kamu hanya muridnya. Up in.
Dia cari mati berani kalahkan murid Wang Zikong. Tegas sekali kamu padanya. Tidak akan kulepaskan kamu. Mau mati juga ya? Yang tidak takut mati, maju. Tapi jangan sia-siakan nyawa. Haha, sial. Kamu benar-benar tolol. Pakai trik curang apa? Dua pembunuh kelas dunia bisa dikalahkanmu. Apa trikku yang kau bicarakan? Mereka memang lemah. Memang sudah nasib mereka. Hari ini saja banyak yang datang seperti cari mati. Pertama kali dalam hidupku lihat begini. Aku kira dia hanya berkata begitu untuk menenangkanku. Itu bikinku lebih tenang. Ternyata pria ini memang luar biasa hebatnya. Kau benar-benar menghancurkan mereka berdua. Biarkan aku akhiri ini. Aku hancurkan semua tulangmu. Ramuan ini untuk Anye dan Bailey. Tenang, kubunuh pelan-pelan. Cari orang dekati kekasihmu. Biar dia mati dalam aib. Kalian bisa jadi pasangan kekasih di alam baka. Bagus. Aku selesaikan satu persatu. Kalian berdua juga sama. Bangun. Tadi hanya kebetulan. Dia ada di peringkat 3 dunia, jauh lebih kuat dari 2 tadi. Sekali dia serang, kau pasti mati. Jangan sok kuat. Kalau kalah, kabur saja. Percaya padaku. Ternyata punya kemampuan juga. Sekarang, gunakan semua tenaga. Lihat serangan. Astaga, benar-benar kalahkan Feng Qingsui. Betul-betul mengalahkannya. Kamu mau mati ya? Kalian berdua hari ini tak ada yang lolos. Kami juga sudah siap bertempur. Serbu bareng, kalian bertiga sekaligus. Lebih seru. Pakai telapak langit pembunuh. Duel terakhir Wang Zikong dan Helian Qian di puncak Yunding. Telapak itu yang menghancurkan Helian Qian. Menurutku, bodoh ini hari ini menjelang kematian. Dengar nama Wang Zikong. Dia benar-benar seorang legenda. Siapa saja mendengar namanya pasti merasa hormat. Telapak langit pembunuh. Nama sok hebat begitu. Mau menakutin siapa? Jurus guru kami. Jurus pamungkasnya. Dan akan membuatmu menyesal lahir mati. Jangan-jangan guru lagi. Sudah dibilang, meski gurumu datang sendiri tetap sia-sia. Ayo mulai. Gila banget. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Kamu benar-benar mengalahkan kami. Ini jurus telapak langit pembunuh milik guru. Banyak ahli takut padanya. Siapa dirimu? Kami sudah bilang kalian lemah. Jangan terlalu puas. Saat guru saya datang, dia pasti balaskan dendamku. Dia akan kuliti. Tulangmu akan remuk. Kamu dan wanita di sisimu akan ke neraka bersama. Omong besar lagi saja. Guru tolong, apapun terjadi. Guru pasti akan menemuimu, guru. Sudah cukup. Kau memang gilakannya pemberani. Apa kau tahu siapa guru mereka bertiga? Murid muda Raja Tinju Dashi. Guru Wang Zikong di Dacia hanya Raja Tinju yang setara. Begitu dia datang, ajalmu menantimu. Murid muda Raja Tinju Dacia. Wang Zikong menghormat. Raja Tinju Dacia. Junior. Tak pernah dengar Raja Tinju Dacia punya junior. Kau bahkan tahu wajah Raja Tinju Dacia belum? Beraninya kau bilang kau juniornya. Diam, jangan omong. Semua orang Dacia tahu Wang Zikong junior Raja Tinju. Begini terus orang akan tertawa lagi. Tenang Wei Wei, aku tahu batas. Percayalah. Ternyata Zheng Wei bawa orang tolol ini kemari. Berani ragukan Wang Zikong di muka umum. Dia suamiku. Di Dacia semua orang tahu. Dia junior juara tinju. Hanya dia yang tak tahu. Jadi berani melawan. Siapa kau? Berani meragukan aku dan seniorku. Aku dan senior latih bela diri sejak kecil. Saya nggak tahu mukanya kayak apa. Emang lo tahu? Terus gimana caranya lo tahu tapi gue nggak? Tolol banget. Maksud lo apa sih? Berani meragukan saya. Gue sibuk nggak bisa. Buat ribut sia-sia sama orang tolol kayak lo. Kalau gue bodoh, lo juga penipu.
Zheng Wei, hari ini lo bawa orang tolol kayak gini. Mungkin takut kesepian pas mati kali ya? Gue lihat, hari ini dia sial besar. Bikin marah junior juara tinju, mati tanpa tahu sebabnya. Betul-betul. Baru hari ini gue tahu arti bodoh jadi berani. Lo juga Zheng Wei. Acara besar hari ini. Bawa orang tolol. Kau tipu orang seenaknya selama ini, nggak ada yang buka aku tak ingin ribut dengan orang. Aku udah kasih kesempatan. Tapi kau terus gangguin aku lagi dan lagi. Aku udah kasih kamu peluang, tapi kau terus gangguin aku. Dengar ya, kau benar-benar buatku kesal. Udah, nanti lihat aja deh keributannya. Nanti lihat aja akhirnya. Zheng Wei, ternyata kaulah korban tambahan. Kasihan si tolol ini, pas mati aja nggak tahu tulisan nisan mau apa. Gak usah dipikirin, untung kita di sini hari ini. Enak banget nonton drama hari ini. Emang aku yang buat kau kesal. Terus mau ngapain aku? Zheng Wei, lihat aja sendiri, Master Wang bakal habisin si tolol ini. Tenang aja, pas dia mati, aku suruh Master Wang hancurin kau juga. Kalian berdua bisa teman-teman di alam sana. Lupakan aja harapan itu. Dia takkan mati. Aku juga hidup. Dasar tolol. Yakin benar? Tenang, Wei Wei. Jangan salah sangka, jubah tidak pasti dari kuil. Harimau kertas belaka. Aku cemas Wang Zikong ini tidak sederhana. Jangan sok jago. Percaya, semua biksu kuatasi. Takut. Datang cepat dan sujud 2 kali. Dasar bodoh, kali ini pasti tamat. Berani betul mendekatinya. Khawatir hidup terlalu lama. Pertunjukan langit hebat, kedatanganku berhasil. Anak kecil. Ada apa ini? Dugaku salah. Ketakutan sampai lari tunggang langgang dan memohon-mohon. Tak menyangka masih ada nyali. Guru Wang, si bodoh ini temani petugas kebersihan. Habisi mereka sebagai tontonan. Aku tunggu aksimu dari sini. Bunuhi aku juga buat hiburan. Yakin banget bisa. Napal. Berani kau? Dengar baik-baik. Termasuk pemalsu Direktur Zeng. Hari ini akhirmu. Tak ada yang selamat. Aku yakin yang akan mati nanti justru kau. Oh, junior juara tinju, ayo mulai saja. Seperti dia. Belum pernah kulihat orang nekat sampai rela bawa orang lain sekalian. Dengar baik-baik. Dengan tenagaku. Tidak ada yang selamat saat aura hitamku muncul. Nyawa akan melayang. Apa-apaan ini? Kau curang pakai senjata biokimia. Jika begitu, silakan kau serang. Aku siap. Astaga. Aduh. Goblok. Seru banget. Hei biksu, ilmumu ternyata biasa saja. Bukan, ini sebenarnya apa ini? Ini apaan sih? Tidak mungkin. Kalau sudah begini. Rasakan tendanganku. Astaga, dia iblis. Tangkap aku jika berani. Siapa yang terbaring di sana? Betul, kamu tidak salah lihat. Yang tergeletak di sini itu, siapa itu Wang Zikong, murid Raja Tinju Daxia, bukan si bodoh. Sungguh luar biasa, sampai ada orang bodoh bisa mengalahkan Wang Zikong seperti ini. Selesai. Sungguh. Dari mana anak ini muncul? Awalnya aku kira hanya belak-belakan, tapi ternyata memang punya bakat. Selama ini Wang Zikong aktif. Ini pertama kalinya kulihat dia kalah. Nah, sekarang tahu kan betapa hebatnya aku. Siapa yang tadi sombong mau hancurkan aku dan grup Zeng? Sekarang malah kamu yang tergeletak. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana bisa? Pengecut. Apa urusanmu siapa saya? Ini bukan urusanmu sebagai pecundang. Siapa jati dirimu?
Kamu bukan adik murid asli Raja Tinju Daxia. Dan jurus-jurusmu. Di mana kamu pelajari itu? Kenapa harus jelaskan? Aku adik murid Raja Tinju Daxia. Kalau tak cerita, aku tak keberatan. Bunuhmu di sini. Oh, dengarlah. Sparilah nyawa. Wang! Aku penipu sejati. Aku menipu dunia. Ternyata selama ini dia hanya penipu liar. Dia menipu ayahku sampai 300 juta. Bagaimana bisa banyak orang percaya padanya? Dari mana keyakinannya Wang Zikong bukan junior Raja Tinju Daxia? Aku harus bertanya langsung padanya. Siapa itu? Pukulannya sangat gagah. Nah, Oh, bagaimana caranya? Cuma sekali pukul. Hancurkan bantal pasir. Kuat sampai menyeramkan. Buruan pergi. Kenapa harus muncul sekarang? Dia tiap hari latihan di sini, jangan diganggu. Juara tinju. Jadi dia juara tinju Daxia? Segera pergi. Kalau begitu, pasti karena aura hitam di mangkuk itu. Aura hitam masuk tubuh langsung sekuat ini. Aku harus pergi. Belajar diam-diam. Nanti bilang saja, junior juara tinju. siapa itu kamu? Junior juara tinju. Itu cuma penipu biasa. Bayar uang penipu. Bayar uang. Ternyata, kamu curi semua teknikku. Ternyata kau licin juga ya, kau juara tinju Daxia. Betul. Iya, aku juara tinju Daxia. Kenapa? Hebat ya aku. Kau ini benar-benar tak tahu diri. Apa kamu gunakan cara yang tidak pantas? Kamu itu pengecut. Adik juara tinju besar Sia. Tunggu saja. Kalau juara asli tahu, dia pasti tak biarkan ini. Zheng Wei berani mengalahkan Wang Zikong. Kuat sekali tenaganya, dulu jadi satpamnya. Benar juga sih, penjaga kebersihan dengan satpam cocok jadi pasangan. Zheng Wei, bodoh tapi cuma andalkan tenaga. Lebih unggul sedikit. Tapi hari masih panjang. Jangan sombong. Yusuan, kenapa sampai begini? Permisi, Tuan. Kenapa? Tarik energi ke tubuhmu. Latihan lama tetap tak bisa. Hanya bisa serangan energi. Mau belajar? Aku ajari. Bertanda. Tadi kan sombong banget. Sekarang malah takut. Haha. Ha! Pada, kamu lagi ngapain sih, adik juara tinju Daxia? Mendadak pergi. Jangan-jangan pura-pura bodoh. Kenapa Wang Zikong juga kalah darinya? Dia bukan bodoh biasa. Cepat. Selidiki. Saya kasih waktu 1 menit. Saya harus tahu siapa sebenarnya orang yang dibawa oleh Zheng Wei. Baik. Tuan Zheng. Bodoh, gimana kamu bisa melakukan itu? Pulang baru bilang. Tidak ketemu dari Tuan Zheng. Dasar bodoh. Benar-benar bodoh. Tidak ada data. Siapa kamu? Keluarga Zheng yang terkaya di Xia. Tidak ketemu sama sekali. Untuk apa aku bayar kalian? Apa kalian cuma tukang makan tanpa otak? Kamu nih sampah. Enya, segera pergi. Hei, Zheng Wei. Siapa sebenarnya dia? Aku sudah selidiki. Dulunya dia benar-benar orang tolol. Masih nekat nikahi dia. Otakmu sampai ikutan rusak gara-gara dia. Iya, aku menikah dengannya. Tapi jangan kau panggil dia tolol. Cukup satu kata. kakak ipar. Kakak ipar. Siapa dirimu, Zheng Wei? Berani kau suruh Tuan Zheng panggil kakak ipar?
Lapar sampai asal makan. Meski dibuang olehku, kau tak seharusnya menikah buru-buru. Dapat lelaki liar dari jalanan saja. Perempuan tak boleh merendahkan diri. Memang begitu jadinya. Perempuan seperti kau menikah lelaki seperti dia. 2 ekor tikus beranak banyak. Geli kalau dipikir. Diem, perempuan rendahan. Lihat cermin dulu, penampilanmu Wei masih memikirkanmu lelaki jelek seperti kamu. Rupo. Katak mati masih berani bicara. Kurang kotor lagi ya. Kamu juga wanita jahat. Tahu tapi ikut. Aku hanya menikah dengan pria lajang secara sah dan resmi. Berbeda denganmu yang dekati pria bertunangan mau nikah. Sekarang aku mengerti. Kamu pasti cemburu aku bisa menikah dengan Jia Hao. Rela hancur demi menikah dengannya. Malas ngomong sama mereka. Mending kita pergi biar gak kena urusan ribet. Betwe, Cegat mereka berdua. Aku akan habisi mereka. siapa berani halangi aku hari ini? Aku sebentar lagi pulang. Gimana, hebat gak aku tadi? Gila banget, nanti malam aku traktir kamu. Ayo minum. B ya B. Sampai juga di rumah. Capek setengah mati. Oh iya, kamu sepertinya ingat sesuatu ya. Hari ini kamu benar-benar berbeda dari biasanya. Oh iya. Ya, aku mulai ingat beberapa hal. Cepat cerita padaku. Aku sangat penasaran. Dia itu Huang Zikong. Sejak dulu belum ada yang bisa kalahkan dia. Wei, hari ini aku katakan aku murid junior juara tinju Dacia. Aku serius, aku tahu betul ini. Dari mana kamu tahu? Tak ada yang berani bongkar kebohongannya, jadi dia seenaknya bicara. Cepat katakan siapa sebenarnya dia. Harus jujur pada Wei soal identitasku sebagai juara tinju Dacia. Bimbang terus. Kalau musuhku ternyata sakti, Wei bisa ikut terancam. Bilang aku murid junior juara tinju. Nanti jelaskan pelan-pelan ke Wei. Wei, ini karena hari ini aku harus jujur. Aku memang murid junior juara tinju Dacia. Kamu sehebat itu. Percayamu padaku luar biasa, tak ragukan kejujuranku. Tentu tidak. Wang Zikong wajahnya saja sudah seperti penipu. Selama ini dia pamer dan menipu, kini kau kalahkan. Dacia, Tuan Wang itu sosok papan atas. Kalau harus punya adik senior, aku lebih percaya kamu daripada dia. Wei, terima kasih, percaya padaku. Oh iya, satu pertandingan saja, Dacia Tuan Wang dapat 10 miliar. Kamu kan juniornya, masa sih bisa sampai jatuh miskin seperti itu? Malahan, jadi kayak orang bodoh. Cuma lagi ada masalah sedikit. Pola, kamu nggak mau cerita, terserah. Tapi, soalnya kamu udah ingat lagi. Mending pulang aja. Wei, jangan usir aku dong. Aku lagi susah. Apalagi kita udah nikah. Bukan janji merayakan kemenangan hari ini. Mabuk bersama, duduk aja. Aku ambil arah. Ini arah. Apu, pengen cerita sesuatu. Cowok idamanku namanya Hao Hao. Sejak saat masih kecil, sejak kecil lagi. Laki-laki yang ku kenal sering main bareng. Saat main sapu tangan, dia janji menikahiku. Kukira, bukankah Chen Jiahao itu Hao Haoku? Karena itulah menikah dengannya sampai jadi direktur utama grup Zeng. Ternyata bukan dia. Sudahlah, aku putuskan. Biarlah Hao Hao tinggal di memoriku selamanya. Dia takkan pernah berubah. Wei. Sebenarnya, akulah Hao Hao. Dulu kecil kita main lempar sapu tangan. Aku yang bilang waktu kecil, aku janji nikahi kamu.
keluar. Bill, ayo main lempar sapu tangan bersama. Aku mulai mengejarmu. Kena kau? Wei Wei, izinkan aku jelaskan. Tidak apa-apa. Tentang semalam. Bukan cuma salahmu sendiri, santailah. Aku akan tanggung jawab. Sudah menikah, masih perlu tanggung jawab? Sayang, aku ingin bawa kamu ke keluarga. Beneran? Baiklah. Kami sambut sang juara tinju pulang. Tuan juara, saya coba hubungi Anda terus tapi selalu gagal. Apa ini? Saya panik sekali. Takut Anda alami sesuatu. Beberapa hari lalu ditabrak mobil. Karena itu, saya lupa ingatan dan hidup seperti gelandangan. Siapa yang berani tabrak Anda? Untungnya tidak apa-apa. Tapi saya tidak tahu apakah ini sengaja atau kebetulan. Saat kecelakaan itu terjadi, tidak ada CCTV di tempat itu. Jadi, tolong selidiki kasus ini secara tuntas. Urusan Tuan adalah urusanku. Berani ganggu juara Daxia, aku akan temukan dia. Permisi, apakah Tuan Juara ada? Siapa kalian? Area larang masuk. Saya Zheng Yusuan dari grup Zheng. Hari ini datang berkunjung ke sini. Tunggu sebentar, saya sampaikan ke juara tinju. Putra grup Zheng Yusuan, ingin jumpa. Zheng Yuchuan. Untuk apa dia datang? Silakan masuk. Ayo masuk. Tuan muda Zheng, ada apa kau cari aku? Saya datang untuk meminta sedikit bantuan. Putra Grup Zheng, hadiah mutiara malam dari Laut Timur senilai 10 miliar. Putra kelompok Zheng beri lukisan kuda langka ke juara tinju Xia 800 juta. Putra kelompok Zheng beri juara tinju artefak tiga warna tang senilai 500 juta. Putra kelompok Zheng beri piala emas suci ke juara tinju Xia senilai 200 juta. Anak muda Zheng, apa maksud ini? Juara tinju. Aku Zheng Yusuan ini datang bawa harta karun, pinta bantu hapus seorang. Harta langka ini hanya tanda niat baik kecil. Semoga juara tinju Lubu. Aku juara tinju Xia, takkan tertarik barang-barangmu. Jika juara tinju sudah bantu hapuskan dia, keluargaku berutang budi padamu. Permintaan apapun diterima. Janji permintaan apapun tak boleh dibuat sembarangan. Ya, Tuan Juara. Dia adalah ancaman besar selama hidupnya. Aku tak bisa tidur. Meski begitu, membunuh tetap tak baik. Ini akan bawa dosa dan masalah tanpa akhir. Tuan Juara, tenang saja. Kami tangani semua pasca kejadian. Kami jamin ini takkan mengganggu Anda asal Anda setuju. Anda adalah pahlawan keluarga Zheng. Kami sekeluarga Zheng mohon bantuan Anda, Tuan Juara. Zheng Yusuan telah pikirkan masak-masak. Siapa yang kau maksud? Adik Wei Wei ini benar-benar bikin pusing. Dulunya ingin membunuh Wei Wei. Kini siapa lagi yang ia incar? Aku akan berpura setuju untuk gali info. Katakanlah, siapa yang kau ingin aku bunuh? Saya harus bunuh Presiden Grup Zheng. Zheng Wei. Benarkah? Mau membunuh Zheng Wei? Jadi dulu gagal bunuh Wei Wei, sekarang masih nekat lakukan lagi. Keras kepala dan tak waras. Ada yang salah, Tuan Juara. Bukankah Zheng Wei itu saudaramu sendiri? Apa dendam sedemikian besar? Tega bunuh saudara sendiri. Dia layak sebut saudara. Grup Zheng harus diwarisi oleh pria. Dia cuma wanita. Dengan apa dapat harta keluarga? Walau demikian, dia tetap saudaramu. Gimana bisa tega itu? Kamu pikirkan akibatnya belum? Kalian itu saudara tiri, tapi tetap satu darah. Saudara.
Tali keluarga tak berharga dibanding untung. Dia nekat halangi jalan saya. Jangan menyesal kalau habisi. Saya sudah capek diperintah seenaknya olehnya. Harap tinju juara bantu hapus dia. Pasti niat Zheng Yusuan bunuh Wei Wei. Hanya bisa terima, lindungi Wei Wei sepenuhnya. Biar dia nggak cari bantuan orang lain kalau saya tolak. Sulit cegah saat begitu. Okelah. Saya siap bantu lakukan itu untukmu. Tapi kamu harus yakin, setelah ambil langkah ini, nggak bisa mundur lagi. Ceritakan rencanamu. Saya siap tanggung semua risiko, saya sudah putus asa. Cuma bisa ambil risiko. Besok malam, saat dia pulang ke rumah Zeng, saya beri ponsel. Nanti saya telepon kamu. Datang cepat dalam 5 menit dan habisi dia. Pan An, jika Zheng Yusuan datang, temui dia wakili saya. Dia juara tinju. Ambil tas, kumpulkan hadiahnya, saya bawa pulang. Siap, saya atur sekarang. Ah, iya ya. Toko perhiasan yang kusuruh buka. Saya sendiri yang jadi manajernya, kadang-kadang saya cek juga. Semua lancar, saya selalu tahu perkembangannya. Kerjakan dulu, saya pulang. Kok bisa tidur di sini sih? Kok bisa ketiduran di sini? Lagi nungguin saya ya? Aku nunggu sehari penuh sambil beresin rumah. Hari ini janji ketemu Mama. Deg-degan parah. Saya tenang saja, kamu justru deg-degan. Soalnya, saya takut kamu grogi. Kamu bawa apa aja sih? Oh iya. Ini untuk kamu. Dari hadiah. Buka dan lihat. Ini apa sih? Ini mutiara bersinar. Ada kristal juga. Itu semua hadiah orang, biasa aja. Bawa iseng. Kamu terima dari orang, langsung beri aku. Tanpa sadar salah bicara. Ah, bukankah punya aku juga punya kamu? Kenapa? Gak suka? Gimana menurutmu? Kamu gak merasa ini aneh? Dalam dunia asmara, perilaku begini sama aja bunuh diri. Weh. Saat itu, pikiranku langsung. Aku pikir kamu suka barang seperti ini. Soalnya kalian cewek memang suka yang berkilauan. Aku tuh presiden grup Zeng, gak perlu barang-barang kayak gini. Aku ingin yang kamu beri itu unik. Ini jelas bukan hal yang kamu siapin sendiri. Ditolak orang lain lalu kasih saya. Maaf ya Wei Wei, aku kurang memikirkan semuanya. Begini aja, setelah makan nanti, kita ke mall dulu, cari yang lain aja. Kamu hanya pandai berlagak, uangmu cukup beli barang bagus untukku. Pasti ada yang bagus. Selamat datang, mau lihat-lihat apa? Cuma lihat-lihat. Selamat datang. Semua barang di sini mahal. Mungkin tak terjangkau. Lebih baik cari tempat lain. Jangan campuri kami cuma lihat-lihat. Biarpun tak mampu beli, tidak boleh jalan-jalan. Itu bukan maksud kami, Bu. Ibu dan suami boleh lihat sepuasnya. Asal jangan rusak barang kami saja, ya. Dasar tolo, cincin ini cantik banget. Iya sih bagus. Selera kita sama. Ini cincin lamaran yang khusus aku persiapkan. Tolong ambilkan. Silakan lihat-lihat sepuasnya. Cincin ini bos kami dapat dari lelang seharga 80 juta. Ini harta utama toko kami. Sekarang harganya tembus 120 juta. Jangan asal pegang barang. Lihat penampilan kalian, kalau rusak atau kotor, kalian gak bakal bisa ganti. Sikap kalian tuh kenapa? Kami pembeli kok. Lihat-lihat aja nggak boleh. Lihat penampilan saja jelas kalian gak mungkin beli, jadi jangan ganggu. Kalian tahu saya ini siapa? Tak nilai dari tampilan. Dengan baju biasa saja, kamu siapa sebenarnya? Meskipun berpakaian begini, kami tetap punya hak belanja kan?
Begini caranya kalian layani pembeli. Toko milikku petinju terkenal. Kalau sampai bikin salah sangka di mata Weiwei, dua penjaga ini menyebalkan. Gara-gara urusan Pan-an. Bayar kartu. Cincin itu saya beli. Dapat duit dari mana? Rahasia kok. Maaf pak, kartunya nggak bisa digesek. Jangan ganggu kami lagi deh. Nggak punya duit, mengge. Sok mapan segala. Saya males banget ngomong sama mereka. Ayo pergi. Cincin itu biasa aja kok. Weiwei sayang. Hari ini aku akan habisi dua sombong itu. Percaya padaku. Paula, aku temani. Aku ini presiden grup Zeng. Lihat saja nanti betapa mudahnya aku buat mereka malu. Kalian bilang tak bisa baca kartu ini. Mungkin wewenang kalian kurang. Panggil saja manajer. Belum menyerah juga, aku telepon manajer sekarang. Bagaimana kalau aku presiden grup Zeng? Masih begitu sikap kalian? Presiden, kamu. Bos terkaya sekaligus presiden grup Zeng. Nomteh. Pamer apa? Banyak orang kaya yang pernah kulihat. Kamu jelas bukan salah satunya. Benar. Berani mengaku presiden dan bos terkaya. Ubu. Kalian berdua memang kurang ajar. Nanti tunggu saja akibatnya. Berani mengancam kami. Ayo coba, siapa takut? Siapa yang bikin ribut? Tidak tahu ini toko siapa. Kalian itu siapa sih? Pakaian biasa saja. Masih berani masuk toko kami begitu. Manajer, dia bilang kami tidak punya akses gesek kartu ini. Pertama kali dengar orang bicara tanpa uang dengan santai begini. Jika hari ini tak bongkar identitas kalian, saya siap mundur. Sekarang saya coba gesek kartu kalian dulu. Saya juga tidak bisa gesek kartunya. saja. Saya panggilkan kepala tokonya. Datang cari masalah saja. Saya tidak takut pada kalian. Bukan tadi bilang akan panggil kepala toko? Panggil saja. Saya mau lihat bagaimana dia perlakukan pelanggan lain. Kepala toko provinsi pun tak gentar. Sudah cukup. Kartu kalian error, pergi sekarang. Saya datang. Manajer kami sedang datang. Saya akan bongkar identitas kalian. Nanti saya akan laporkan kalian ganggu ketertiban toko kami. Lapor polisi. Dituduh ganggu ketertiban. Terserah, tunggu manajer kalian saja. Jangan sok berkuasa kalau memang bukan wewenangmu. Tuan Pan. Kami mohon maaf, staf kami tidak sopan pada kalian. Ah, sudahlah. Begini saja yuk, Nona Zeng. Anda kan suka cincin ini. Bos kami bilang cincin ini untuk orang yang cocok karena staf kami tak sopan hari ini. Maka dari itu, kami hadiahkan cincin ini kepada kalian. Manajer apa itu? Ini cincin senilai 80 juta loh. Diam kamu! Kami sangat menyesal atas pengalaman buruk ini. Seriusan? Cuma-cuma dikasih. Ini cincin lelang 80 juta. Bos ini dermawan, langsung kasih meskipun mahal. Sangat murah hati. Ini permintaan maaf bos kami. Lagi pula, mereka juga akan dipecat, tak akan diterima lagi. Bagaimana menurut Anda? Toko ini perlu dibenahi manajemennya. Baik, terima kasih Pak Zhang. Saya segera akan. Mohon maaf, Pak Manajer. Kasihanilah saya kali ini. Kamu memang perlu pelajaran berat. Siapa yang kalian kira diri kalian itu berani merendahkan orang lain cuma karena kerja di sini? Dengarkan. Derajat manusia setara. Semua orang setara. Kami telah sadari kesalahan. Tolong, jangan hukum kami lagi. Sadar salah sekarang. Jadi baru sadar, Kami sungguh tidak bermaksud demikian. Mohon bebaskan kami. melepaskan kalian. Tidak semudah itu urusannya. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan tadi. Orang sepertimu memang tak layak bekerja di sini. Sebab kalian tak pernah pahami arti hormat. Kami menyadari kesalahan. Mulai sekarang kami janji hormat pada semua pelanggan. Mohon maafkan kami. Maaf, kalian tak bisa berubah. Dasar kalian memang sombong dan kasar. Tolong kami. Satu kesempatan lagi, saya janji. Kami tidak akan mengulanginya. Parsu, kalian tak layak kesempatan. Bersiaplah untuk dipecat. Kalian juga tak perlu kerja lagi. Segera pergi. Wei,
Aku pernah melamar kamu dengan cincin dari tutup kaleng. Aku merasa harus memberimu lamaran yang tulus. Jadi, maukah kau beri aku kesempatan ini? Jadilah istriku. Pada, Abu. Aku terima lamaranmu pakai tutup kaleng. Apalagi cincin 80 juta. Pasti aku terima. Bedalah. Aku sangat serius kali ini. Aku melamarmu. Dengar baik. Katakan sekali saja. Aku terima lamaranmu. Aku ingin hidup bersamamu. Sang Wei. Rela menikah sama kamu yang sok tahu. Aku tak mau urusan berbahaya darimu. Tidak memihak sedikit pun. 너도 같이 오나봐. 저 멀리서 네 향기가 설레는 코끝. Besok aku ajak pulang ke mama. Oh, masih ada lagi. Termasuk adikmu yang ingin membunuhmu. Zheng Yuchuan. Jahatlah. Diam! Tahu tempat apa ini? Enak aja masuk, pergi sana. Kalian berdua tampak miskin dan jelek. Mau berpura-pura di keluarga Zeng? Pergi saja. Rumahku, izinkan aku masuk. Ha, ini rumahmu. Ini rumah Ibu Zeng, orang terkaya di Dacia. Ada hubungan apa? Sana pergi. Lihat penampilan kalian yang miskin dan jelek, pasti berniat buruk ke keluarga Zeng. Gak ada yang bisa kami kasih, nurut sana. Aku Putri Zeng dan Presiden Grup Zeng. Kalian berdua. Mengge. Kamu juga jangan bikin aku ngakak. Lebih baik pergi. Sudah. Jangan-jangan kalian mau nyelonong buat maling. Ini milikku. Lebih baik kalian minggir sebelum ada masalah. Jangan-jangan kalian sedang sakit jiwa. Aku ada uang receh 1 yuan. Ambil uang, pergi. Ini kesempatan terakhir kalian. Pungut koinnya. Atau kalian menyesal. Dengar baik. Cukup dia gerakan jari. Kalian bisa langsung tumbang. Kalian satpam keluarga Zeng. Aku paham niat kalian untuk bertahan di posisi. Segera minggir. Masih ada jalan keluar. Bukan maksudku. Kalian ini benar-benar tidak tahu batas. Masih ragu-ragu. Kalau sudah dipaksa pergi, malu sendiri nanti. Kalian yang harus pergi. Aku buru-buru, kalian jangan ganggu. Lebih baik pergi saja. Tunggu. Dengar. Jangan masuk lebih jauh. Jangan kotori lagi halaman Zeng kami. Bau menyengat. Suruh kami pergi. Kami dilatih langsung oleh Tuan Muda Zeng. Kalian juga yang harus pergi. Hari ini aku tegaskan, tanpa izin Tuan Muda Zeng, siapapun tak boleh masuk. Pergilah, cepat pergi. Lama-lama dengan kalian berdua, terasa seperti baumu menempel ke badanku. Pura-pura tidak paham bahasa manusia. Tak satu sepatumu pun sebanding, masih berani pura-pura jadi CEO. Lucu sekali. Dua pengemis ini justru berani mengaku bos Zeng. Dengar ya, kalau kau bos Zeng, maka aku ayah bos Zeng. Yang lalu juga pura-pura jadi bos Zeng, diusir oleh Tuan Muda Zeng hingga mati tak punya kuburan. Pakai akal, pergi sekarang. Ini hanya sepatu satpam grosiran Zeng. Pakaianku ini mungkin tak tampak istimewa di matamu. Seluruhnya buatan tangan. 10 sepatu kalian pun tak sebanding. 100 pasang, 1000 pasang pun bisa kubeli. Betul. Kamu benar-benar kenal mereka? Agak familiar. Lihat aku familiar, cepat izinkan aku. Tentu saja, aku Presiden Grup Zeng. Aku baru teringat. Ini bukan penjaga kebersihan grup Zeng. Oh, aku ingat. Pernah lihat kamu bersihkan toilet. Jadi, tukang kebersihan bau keringat malah merasa jadi keluarga besar grup Zeng. Oh, betul. Kamu dulu pernah sapu jalanan sama Bibi Wang, kan? Saya kenal baik dengan Bibi Wang, jadi ingin tunjukkan hormat. Kamu kenal Bibi Wang? Saya kasih kamu kesempatan kabur kali. Pergi sekarang. Jangan buat keributan besar hanya karena saya sudah baik hati. Masih sempat minggir. Hanya dua pengemis biasa, meskipun ganti pakaian bersih. Kira-kira bisa tipu semua orang ya. Pengemis tetap pengemis selamanya. Ayam kampung tak akan jadi Phoenix.
Berani datang sampai rumah orang kaya begini. Sampahnya saja mahal. Pasti kamu berniat mencuri sesuatu. Sudah kukatakan semuanya. Mampu bayar konsekuensinya kalau ganggu rencana saya. Anggap wewenang kecil sebagai besar. Kalau jadi satpam, ya kerja satpam lah. Jangan cari masalah dan merendahkan orang. Mengge. Diam di tempat. Kamu bukan pengemis biasa di depan pintu. Atau apa? Sekarang kok nggak begol lagi? Sekarang justru akting cedera buat Ih, bo banget di sini. Kenapa ya? Ternyata karena kamu si pengemis itu. Cepat ambilkan bagi kasih makan si pengemis itu. Jangan sampai lapar. kepiting lezat ini. Nikmati hidangan terbaik ini. Maksudmu apa? Hei, kamu tolong. Makanan lezat yang belum pernah kamu rasakan. Simak baik-baik. Ambil barang ini lalu inya dari sini. Dengarkan baik-baik. Anjing keluarga Zeng saja makan lebih enak daripada kalian. Seumur hidup takkan pernah rasakan ini. Segera ambil barang ini. Enyah dari sini. Hampa, kamu juga. Bayi, hati-hati ya. Diam di tempat. Sialan. Berhenti. Kalian berani buat honor di sini. Siapa dirimu di keluarga Zeng? Saya pengurus keluarga Zeng. Lalu siapa kamu? Saya Presiden Direktur Grup Zeng, Zeng Wei. Aku ada urusan penting. Minggir. Jangan buang waktuku. Kamu presdir. Di mana buktinya? Satu bodoh, satu cewek. Cuma cari gara-gara, iya kan? Tuan Ma, pengurus rumah. Mereka bukan presdir sama sekali. Dia pembantu kebersihan, dia pengemis. Staf kebersihan. Pendemis. Berani tantang keluarga Zeng. Anjing saja berani lawan tuannya. Siapa kau di keluarga Zeng? Belum pernah lihat kamu. Mana pengurus Kian? Pengurus Kian. Akulah pengurus Zeng sekarang. Pengurus Kian itu tak ada apa-apanya. Baru datang dan sombong. Takkan ku permasalahkan. Kami benar-benar keluarga Zeng. Biarkan kami masuk sekarang juga. Haruskah ku panggil satpam? Keluarga Zeng kini. Perintah Tuan Muda Zeng saja. Tanpa persetujuan Tuan Muda Zeng tidak ada yang boleh masuk. Tapi kalian bisa jadi anjing penjaga. Begini saja. Kamu lumayan menarik. Kalau kamu bisa membuatku senang, aku biarkan kau masuk, tapi sebagai anjing. Bujuk aku dulu. Kalau aku senang, kamu malah tak masuk. Kamu menjijikan. Jagalah mulutmu sedikit. Lihat kalian saja. Seorang idiot yang sangat tolol. Perempuan tak punya malu. Kalian jelas ingin mengacau di keluarga Zeng, malah tetap tidak guna. Aku bilang sekarang. Akulah manajer sah keluarga Zeng. Jelas tak boleh masuk. Tidak bisa masuk. Dengan kalian, masuk keluarga Zeng cuma mimpi. Tanpa izin Tuan Muda, bahkan Tuhan tak berkuasa. Tidak akan bisa masuk sama sekali. Keluarga Zeng kini pimpinan Tuan Muda. Pimpinan Tuan Muda. Dengar, pergi sekarang. Kalau tidak, teman-temanku yang akan merawat kalian. Mulut kalian busuk seperti tinja 10 tahun. Tidak paham bahasa manusia. Asal melayani kepala pelayan kami. Kami akan terima kalian sebagai anjing keluarga Zeng. Berkata kasar lagi, kakimu patah. Aduh. Belum jadi apa-apa sudah berani melindungi. Simak baik-baik. Aku akan sentuh dia. Kamu bisa apa? Bukan sekadar sentuh. Aku akan perkosa di tempat ini juga.
Oh, itu. Langsung patah. Benar-benar lemah. Tanganku. Kamu ini pria. Dengarkan aku. Aku baik, kamu tolak. Baiklah. Jadikanmu anjing penjaga saja sudah terlalu baik. Kenapa kamu belum kapok? Omonganmu masih buruk sekali. Aku menyatakan dengan tegas. Keluarga Zeng, aku yang sekarang memimpin. Kalian tidak tahu batas diri. Dua orang tidak tahu nasib. Aku akan buatmu menyesal bergabung. Lahir di dunia ini, menderita tanpa akhir. Bagus. Hari ini kita lihat siapa yang lebih kuat. Kau wanita itu. Jangan kira hanya karena ada yang melindungimu kamu bisa hidup tenang. Dengarkan, kami tahu cara membuatmu menyesal hidup. Setiap hari menderita. Jika hari ini kalian tidak patuh, maka jangan harap selamat hari ini. Pergi dengan selamat dari sini. Aku akan tunjukkan betapa hebatnya kami. Kau akan tahu akibatnya jika mengusikku. Kau akan bayar mahal atas semua ini. Tuan Ma, semua ini bukan yang kita inginkan. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu hingga akhir hayat. Bawa uang dan pergi. Kau masih saja berpura-pura. Aku belum selesai denganmu. Kau ini berani pergi? Wei Wei, kamu baik? Kau wanita itu. Kenapa gelang ini bisa ada di tanganmu, seorang petugas kebersihan? Kau mencuri di rumah Pak Zeng. Gelang ini milikku. Tak usah curi. Jangan berpura-pura. Kalau bukan kamu yang ambil, kok bisa gelang itu ada di tanganmu? Tuan Ma, apakah amarah membuatmu kehilangan akal sehat? Kalian berdua, geledah tasnya. Cari lagi, pasti ada. Jangan coba-coba sentuh saya, atau kalian akan kehilangan pekerjaan. Siapa berani sentuh dia? Selama aku ada, tak ada yang bisa ganggu dia. Anjing bela majikan. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa lindungi mereka. Tangkap dia sekarang. Tapi Mo, Degus. Kalian berdua tak mampu lawan satu orang. Kalau hari ini kalian bisa tangkap dia, puaskan nafsumu. oh, ini dia. Mau mati? Untung ibu pikir panjang. Harta keluarga Zeng sudah diwariskan kepadaku. Sekarang percaya siapa saya? Kok sertifikat rumah keluarga Zeng ada di tanganmu juga? Berapa banyak kau ambil? Aku bilang semua milikku. Mana mungkin aku sendiri bisa ambil semua ini? Kalau kalung ini memang selalu ada di tangan Pak Zeng, mana mungkin aku bisa ambil apa? Pakai akal sehatlah. Bisakah? Zeng Wei, Pak Zeng. Jadi sekarang aku boleh masuk. Dia Zeng Wei, Pak Zeng. Abang kosong. Menurutku sih, mungkin nama samaran. Tentu itu pura-puraan di sertifikat rumah. Buktikan dulu kalau ini benar adanya. Kalau itu ternyata palsu. Bagaimana kalau ini penipuan? Bagaimana kalau ini penipuan? Zeng Yusuan tidak di rumah. Biarkan aku masuk ketemu dia, biar tahu benar atau tidak. Kalian memang suka cari gara-gara ya? Cepat biarkan kami masuk. Kalau tidak, tak akan sopan lagi. Jangan bicara begitu. Menurutmu begitu? Siapa saja bisa membawa sertifikat rumah. Sebut satu nama, saya harus izinkan dia masuk. Harus diperiksa satu persatu. Nungta. Jangan-jangan kalian cuma bawa satu sertifikat rumah ini, perlengkapan saja nggak komplit. Ada bukti lagi. Tunjukkan siapa kalian. Serahkan semuanya. Kalau nggak ada, minggir. Kamu cari perkara ya? Asal saya punya, kita bisa masuk, iya kan? Iya dong. Kamu sendiri bilang.
Mending kalian gak usah ribet. Kasih pelayanan terbaik ke kami. Masuk tinggal jentik jari aja kan? Nyawa murah? Siapa suruh datang? Berani gerak lagi. Mau dipukul lagi. Dasar anak haram berani pegang saya. Dasar kuat juga anak ini. Berhenti. Bukti belum jelas. Pukul lagi keluarga kami. Ini tempat apa menurutmu? Saya panggil orang. Aduh, betul. Udah cukup kan? Boleh tidak aku masuk? Jangan masih nyusahin kami. Manajer besar juga nggak bisa dipercaya. Cewek, jangan sok hebat. Siapa yang tahu cara kotor kamu buka pintu itu? Emang, cuma perlu buka pintu. Mana kita tahu kamu nggak belajar ilmu bobol kunci atau hal haram lainnya? Kalian ini otaknya bermasalah ya. Akui identitas mereka susah banget. Banyak bacot. Banyak banget omongan. Lo bilang apa? Ulangin. Aku bisa ulang, boleh juga ganti gaya. Otak kalian bermaksud cukuplah, pelacur. Sekarang aku kasih jalan, tapi aku pengen lihat. Lo masuk terus ngapain? Gak peduli caranya apa, buka gerbang keluarga Zeng. Kalau bukan keluarga kami. Kapan saja. Aku habisin lo. Lo berdua dengarkan lantai keluarga Zeng kami. Semua dari marmer paling bagus. Jangan biarkan kaki kotormu mengotori ini. Kalau mengotori lantai, lidahimu kerja. Apapun caramu masuk tetap tahu bah fakta. Kalian dua orang bodoh pemulung. Sudah masuk, terus apa? Mau jadi direktur perusahaan segala. Saya. Tuan Zeng. Pasangan di depan pintu, satu penjaga kebersihan dan dia. Aku tidak bisa halau mereka, mereka sudah masuk. Tolah, kenapa kau halangi mereka? Aku tunggu mereka. Tanpa mereka, gimana drama ini bisa dilanjutkan? Kakak tersayang, akhirnya kau datang. Bikin aku nunggu lama. Ngobo. Fata, lama tidak ketemu. Berhenti teriak. Ibu pasti tidak setuju. Ibu ada di mana? Tidak senang lihatku. Aku memang sengaja tunggu kau di sini. Ibu ada di mana? Jawab. Dulunya kau jago jawab soal, kan? Coba pikir pakai otak jeniusmu sendiri, kenapa dia tidak setuju? Biasanya kan begitu dengar suaramu, dia langsung keluar menyambut. Sungguh tola. Benar-benar berani sekali datang cuma bawa orang gila. Apa yang kau lakukan pada ibu? Aku tidak akan menyakitinya. Aku cuma menempatkan ibu di tempat yang aman untuk dilindungi. Lupakan ibu saja. Daripada pikirkan ibu, pikirkan dirimu saja. Aku ada hari ini. Tak ada yang berani usik Vivi. Ya sudah. Biarkan kalian datang utuh. Nyahlah. Omongan sombong belaka. Siapa kamu sebenarnya? Berani tantang aku. Aku akan buat kamu menyesal hidup. Aku pernah ribut. Nanti juga akan kamu lihat. Zheng Yuchuan, jika ibu celaka, aku tak ampunkan kau. Kakakku yang baik. Kamu tak percaya aku. Kenapa harus melukai ibu? Dia juga ibuku. Berhenti pura-pura. Aku tahu maksudmu kembali. Baiklah. Sebab kamu cuma soal dia. Aku akan jujur padamu. Ibu sudah kuantar ke luar negeri. Dia sementara waktu aman. Pasalnya dia masih punya nilai guna yang besar bagiku. Benar-benar licik sekali niatmu. Ingin mengambil alih grup Cheng? Lihat dulu apakah kamu cukup mampu. Jadi kamu tidak akan memberiku itu? Perusahaan diserahkan padamu. Pasti hancur dan kacau balau. Baiklah. Terserah kamu saja. Ibuku sudah menyetujui. Dia pendiri grup Cheng. Lebih berguna daripada CEO seperti dirimu. Ibu tidak akan setuju. Sekarang dia masih dalam koma berkala. Harus ada tanda tangan dan cap jari pendiri agar sah.
Hanya punya cap jari itu tidak sah secara hukum. Hanya penipuan diri. Aku tidak peduli. Yang penting dia sudah cap jari. Mulai hari ini, grup Zeng kini di tanganku. Dan kamu, Zheng Wei, kamu bukan lagi presiden grup Zeng, kini hanya jadi tukang kebersihan. Selamanya seperti semut kecil yang kupijak-pijak. Yusuan, kamu tahu itu. Sudah sejak lama ibu mengalihkan semua saham atas namaku. Sekarang pun walaupun bawa cap dan tanda tangan pendirinya, kamu tetap tak bisa ambil grup Zeng. Dasarnya apa? Kenapa bagimu bukan untukku? Apa aku kalah darimu? Kau pasti telah menipu ibu hingga dia wariskan semua harta keluarga Zeng padamu. Zheng Yuchuan, jangan pura-pura tak tahu. Tutup mulutmu. Kau memang tolak. Ini urusanmu apa? Tanda tangan dan cap yang disetujui semua staf grup Zeng. Tanda tanganku, Presiden Zheng Wei. Oh, mau mengakui aku? Kau mati. Semua akan akui aku. Kufuan, aku dan ibu beri kau dana terus keluarga Zeng, uang yang tak pernah habis. Jadilah tuan muda keluarga Zeng yang santai, bukankah itu cukup bagus? Jangan sok bicara di depanku. Kau perempuan. Jangan ikut campur urusanku. Bersihkan ucapanmu. Siapa sih kamu sebenarnya? Siapa kamu? Kenapa kamu berani atur hidupku? Sikap angkuh kalian benar-benar membuatku muak. Termasuk ibu kita. Apa dia tidak waras? Seluruh saham grup besar ini malah diberikan pada seorang wanita. Perusahaan harus milikku sebagai putra satu-satunya. Apa hakmu rebut hak warisku? Ibu dirikan perusahaan ini. Tanpa ibu tidak akan ada grup Zeng hari ini. Ibu wanita. Kalau ibu bisa bangun keluarga terkaya, maka aku juga bisa. Bisa juga. Diam kau! Perempuan sombong tak tahu diri. Apa mau kamu berani mewarisi bisnis keluarga? Ini sungguh tidak adil. Di mana ketidakadilan itu? Wanita tak bisa warisi usaha keluarga. Aku kan satu-satunya pria dewasa di keluarga ini. Aku ini pewaris sah grup Zeng. Tapi kau berani mencuri segalanya dengan tanpa rasa malu. Saham grup itu dialihkan ibu kepadaku. Semua ini sah secara hukum. Apa hakmu mengamuk di sini? Aku temukan juara tinju Taixia. Kalian berdua, saat dia tiba, kalian akan berlutut mohon ampun. Juara Taixia. Yakin kenal juara tinju Taixia? Kini kau dan sampah ini takkan kubiarkan selangkah pun. Kalian akan saksikan aku rebut kembali grup Zeng. Lalu terinjak-injak olehku. Adikmu tak tersembuhkan. Kenapa? Takut. Cepat berlutut mohon sekarang. Mungkin kuizinkan kau hidup merunduk seperti anjing. Yusuan, perlu begitu. Haruskah kita musnah sesama keluarga? Kita satu keluarga. Bisakah kita bicara baik-baik? Bicara? Bagaimana bisa aku bicara denganmu? Aku sudah kehilangan segalanya. Kalian akan membayar harga yang pantas. Berhenti, Yusuan. Hentikan ini. Saat Raja Tinju tiba, kalian akan merunduk minta belas kasihan. Kepala batumu hanya akan menghancurkan segalanya. Tak kisah. Asal aku dapat apa yang kuinginkan. Tak ada harga yang terlalu mahal bagiku. Ada lagi. Yusuan, apa yang salah denganmu? Apa gunanya semua ini? Hanya demi hal yang tak akan pernah jadi milikmu. Kau tanya kenapa aku lakukan ini? Sejak kecil hingga besar, di mana kamu samai aku? Dia lebih hebat darimu di semua aspek. Iya, memang aku bukan kamu. Aku bisa pelajari apa saja tanpa usaha. Tapi kamu butuh berhari-hari untuk mengejarkanku. Puisi kuno. Sekali lihat, aku hafal. Tapi kamu butuh belasan kali. Jangan. Aku memang tak sepintar kamu. Dulunya di SMA, cuma belajar setahun, aku lolos universitas ternama Asia. Lalu kamu, nilaimu bahkan kalah meski belajar bertahun-tahun. Apa kita bisa disamakan? 1 tahun PS, 3 tahun. Ibu melakukan ini semua agar kamu bisa mengejar apa yang kamu sukai, bukan dipaksa mengurusi perusahaan. Hal-hal yang bisa kupelajari begitu saja. Sedangkan kamu butuh usaha berkali-kali lipat. Entah itu keterampilan baru atau ilmu pengetahuan lainnya.
Aku selalu lancar atasi masalah sulit. Justru kamu tak berdaya. Masih mau dibandingkan juga. Ibu punya alasan tersendiri. Tidak bisakah kamu mengerti? Paham alasan itu? Paham. Dia memang berpihak padamu. Meskipun aku lebih baik dan lebih layak, pada akhirnya dia tetap memilihmu. Ibu ingin kamu bebas, makanya perusahaan dia serahkan padaku. Aku tidak peduli. Sudah terikat, tak bisa batal. Mulai hari ini, di grup Zeng, akulah segalanya. Keluar dari perusahaan sekarang juga. Lihat saja nanti, perusahaan akan maju di tanganku. Kak, Aku akui, aku tidak sepintar kamu. Ada banyak hal yang kalah darimu. lantas dasarnya apa? Bakatmu kalah oleh bakatku. Wanita lahir tidak sehebat pria. Kamu cuma layak bersihkan jalanan. Aku tak mengerti apa yang membuat ibu memilihmu. Jadikanmu presiden grup Zeng. Wanita harus direndahkan. Jenis kelamin acuan penilaianmu. Ibu juga wanita. Tak usah banyak omong denganku. Kalian hanya andalkan paras dan tipu daya naik pangkat. Aku sampai di posisi ini semua berkat usaha dan kemampuanku sendiri. Hahaha, keahlianmu maksudmu? Jangan kelewatan. Tidak pantas disebut di depanmu. Keterlaluan. Masih kurang kata-kataku. Nanti kamu malah nikmati marahanku. Kamu ini cewek. Kita harus saling menghormati, bukan saling menyerang. Apa kau layak hormatku? Sikapmu hanya akan memperburuk keadaan. Aku memang ingin kamu tahu. Lahir saja kalah dariku. Kamu hanyalah sampah tak berguna. Bakat dan talentaku takkan pernah bisa samai aku. Dengan apalagi berani rebut ketua grup Cheng dari aku. Meski sejak kecil tak seperti bakatmu, tak sehebat kemampuanmu. Usahanya tak bisa bohong. Kamu itu hanya menantu tanpa hak bicara. Kamu juga wanitamu. Di hadapanku kamu hanyalah sampah tak berguna, benar-benar aib bagi grup Cheng. Lihatlah pria yang kamu sukai itu. Dia benar-benar seorang bodoh. Oh tidak. Sebut dia bodoh saja sudah hinaan. Dia itu seperti peminta-minta. Aku suka siapa saja itu hakku. Siapa kamu untuk menilai? Lalu kamu, selaku presiden grup Zeng, kalau nekat menikah dengannya, itu jelas mencemarkan nama baik grup Zeng, apalagi muka kamu. Menjadi presiden Zeng. Zeng Yusuan itu iparmu. Dia punya harga diri. Dari mana dia dapatkan harga diri? Pantaskah dihormati jika kau nikahi dia? Hanya jadikan grup Zeng, ibu, dan aku bahan ejekan. Siapapun suamiku. Bukan urusan gengsi keluarga. Wanita tak tahu terima kasih. Kamu relakan reputasi keluarga Zeng demi gelandangan? Bagaimana balas jasa ibumu? Tak pernah zalimi siapa. Kalau kamu tetap keras kepala, lebih baik kembalikan Zeng padaku. Kalau tidak, Zeng di tanganmu hanya akan rusak. Lihat kalian berdua. Peminta-minta, tukang sapu jalan. Pasangan sempurna. Zheng Yusuan, oh Zheng Yusuan. Kamu pasti akan menyesal atas ucapanmu hari ini. Kalian berdua lebih rendah dari anjing. Apa yang kalian punya untuk rebut hak waris Zeng? Dengarkan baik-baik. Juara tinju akan datang. Nanti kalian pasti menyesal lahir ke dunia ini. Kalau begitu, kau kenal dekat juara tinju? Tentu saja. Aku sendiri temui juara tinju. Saat sebut keluarga Zeng, dia langsung menerima. Lalu kenapa kau pikir juara tinju akan mengikutimu? Kami sering ngobrol sambil minum. Padaku saja, penuh hormat dan percaya padaku. Hubungan kami kokoh bagai karang. Oh begitu. Sebaik apa hubungan kalian? Kami kerap berdiskusi tentang teknik tinju. Dan teknik yang dia ajarkan padaku. Rahasia yang tak tersentuh orang luar. Kami sahabat karib yang saling percaya. Benarkah? Tunggu saja sampai juara dunia tinju datang. Kalian akan memohon belas kasihan. Lanjutkan bualmu. Apakah aku terlihat bercanda? Saya dan Raja Tinju itu sahabat baik. Dia pasti bantu saya habisi kalian. Kalian manusia biasa. Tidak paham sama sekali akan ikatan kuat kami. Baiklah kami akan tunggu. Ingin lihat sendiri kedekatanmu dengannya. Dia datang.
Kalian akan lihat arti kekuatan sejati yang tak tertandingi. Kapan dia datang sih? Cepat, Raja Tinju. Dia tiba. Dia akan buktikan kekuatan tak tertandingi. Kalian harus siap ketakutan. Hei saudara muda Zeng. Saudara muda Jeng. Tidak mungkin. Mengapa ponsel itu ada di tanganmu? Aku paham sekarang. Ternyata kau bukan hanya pengemis, tapi juga pencuri. Benar-benar nekat. Berani mencuri ponsel milik Raja Tinju. Orang gila. Raja Tinju juga datang. Segera pergi. Patahkan kaki mereka dan buang. Tuan Zeng, kamu bicara apa ini? Aku sudah bilang patahkan kaki mereka dan buang. Mengerti tidak? Mohon maaf. Tidak bisa. Kenapa? Saya terlambat. Hukumlah saya. Bangunlah. Kamu tak mungkin Raja Tinju. Kalian semua pasti bersekongkol. Betul kan, Zheng Yuchuan? Kenapa kamu pikir kami menipumu? Siapa saja bisa jadi Raja Tinju, tapi bukan kamu. Panggil bantuan. Baik. Tangkap dia sekarang. Lepaskan aku. Kamu benar-benar Raja Tinju. Maaf, Wei Wei menyembunyikan ini darimu. Tidak mungkin. Tak mungkin kamu jadi Raja Tinju. Zheng Yuchuan, kini kamu tahu betapa tololnya dirimu. Orang lain bisa saja. Kamu. Tidak mungkin. Aku tak percaya itu. Bukti jelas di depan matamu, kamu harus percaya. Di mana sombongmu dulu? Kini kamu ciut. Selama ini kamu bohongi aku. Bahkan kamu berpura-pura jadi gelandangan bodoh. Aku benar-benar lupa, bukan akting. Karena beberapa kejadian, aku terpaksa sembunyikan jati diri. Ya ini rumit. Nanti pulang akan kujelaskan. Bawa dia pergi. Oh. Kamu tunggu saja. Tunggu saja. Hentikan. Kalian sedang apa? Berani serang Tuan Zeng? Mau mati? Lepaskan sekarang. Tidak dengar. Halo. Yang mulia juara tinju aku tabrak lari waktu itu sudah ketemu. Fotonya dari CCTV juga sudah ku... Menerima. Jadi kalian yang menabrakku dulu. Akhirnya aku tangkap kalian. Tohon. Mana mungkin kami yang melakukannya? Mana mungkin kami lakukan itu? Berani bantah meski bukti lengkap. Jadi, kalau kami yang melakukannya, apa yang bisa kamu lakukan? Kalian berdua kayaknya merasa hidup terlalu nyaman. Ya. Juara tinju. Apa hukuman untuk mereka? Juara tinju. Kamu benar tolol. Itu juara tinju. Imi. Bukankah dia gelandangan pengumpul sampah? Kok bisa begini? Mustahil dia juara tinju. Nyasana. Maafkan, aku juara tinju. Aku kurang ajar dan salah. Saya sudah tahu salah. Semuanya ide dari dia, dari Qian Lil. Ini bukan urusanku. Kamu ngomong apa? Aku hanya ingin membantumu waktu itu, apalagi kamu juga setuju. Perempuan, omonganmu semua omong kosong. Kalau bukan karena kamu menggodaku, aku bisa bersamamu. Wei Wei, kamu percaya padaku, iya kan? Kamu emang menjijikan. Seng Wei, jangan sombong saat diajak. Kamu ngomong apa? Betul. Wah itu, kami takkan biarkan kau beraninya bicara begitu. Apa kalian anggap remeh juara tinju Daxia? Tolong! Jangan! Wei Wei, maafkan aku. Kami tahu salah. Kumohon kasihanilah kami kali ini saja. Wei Wei, aku juga salah. Tolong maafkan aku. Pria bejat dan wanita godaan tak layak maaf? Wei Wei, aku pasti saat itu sedang hilang akal. Kumohon ampuni aku. Salahku semua, maafkan aku Wei Wei. Kak, aku juga bersalah. Lepaskan aku. Lupakan saja. Ya sudah, biarlah. Biarlah. Terima kasih Wei Wei. Wei Wei, tenanglah. Selama aku masih ada, tak seorang pun akan menyakitimu. Tunggu dulu.
Permisi, maafkan saya. Saya?